Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya mahasiswa Kristi Julia Sahabang, NIM 2014-2011-46, mata kuliah Keperawatan Keluarga oleh dosen mata kuliah Dr. Wiwi C. Haryanto, SKAP NS MMR, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dengan judul mata kuliah Konsep Dasar Keluarga. Definisi keluarga, keluarga adalah suatu sistem sosial yang berisi dua atau lebih orang yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau adopsi, tinggal bersama dan saling menguntungkan, mempunyai tujuan bersama, mempunyai generasi penerus, saling pengertian dan saling menyayangi. Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh perkawinan, adopsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan, mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari individu-individu yang ada di dalamnya, terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama, menurut Friedman 1998. Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan ikatan perkawinan, kelahiran atau adopsi yang tinggal di satu tempat atau rumah, saling berinteraksi satu sama lain, mempunyai peran masing-masing dan mempertahankan suatu kebudayaan. Kedua ciri-ciri keluarga yaitu menurut Robert Iver dan Charles Horton yang dikutip dari Setiadi 2008. Pertama, keluarga merupakan hubungan perkawinan. Kedua, keluarga bentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk atau dipelihara. Ketiga, keluarga mempunyai suatu sistem tata nama atau nomenklatur, termasuk perhitungan garis keturunan. Keempat, keluarga mempunyai fungsi ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggotanya berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak. 5. Keluarga merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga. Dan B. Ciri keluarga Indonesia menurut Setiadi 2008. 1. Mempunyai ikatan yang sangat erat dengan dilandasi semangat gotong royong. 2. Dijiwai oleh nilai kebudayaan ketimuran. Ketiga, umumnya dipimpin oleh suami, meskipun proses pemutusan dilakukan secara musyawarah. Ketiga, struktur keluarga. Menurut Friedman 1998, struktur keluarga terdiri atas pola dan proses komunikasi. Yang pertama, pola interaksi keluarga yang berfungsi, yaitu sebagai bersifat terbuka dan jujur, selalu menyelesaikan konflik keluarga, berpikir positif, tidak mengulang-ulang isu dan pendapat sendiri. Kedua, karakteristik komunikasi keluarga berfungsi untuk karakteristik pengiriman, yakni dalam mengemukakan sesuatu atau pendapat, apa yang disampaikan jelas dan berkualitas, selalu meminta dan menerima umpan balik. Karakteristik penerima, siap mendengarkan, memberi umpan balik, dan melakukan validasi. B. Struktur peran. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan. Yang dimaksud dengan posisi atau status adalah posisi individu dalam masyarakat, misalnya sebagai suami, istri, anak, dan sebagainya. Tetapi kadang peran ini tidak dapat dijalankan oleh masing-masing individu dengan baik. Ada beberapa anak yang terpaksa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lain, sedangkan orang tua mereka entah kemana atau malah berdiam diri di rumah. C. Struktur kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan atau potensial dan aktual dari individu untuk mengendalikan atau mempengaruhi untuk merubah perilaku orang lain ke arah positif, yaitu ada beberapa macam tipe struktur kekuatan.
Pertama, legislative power, yaitu wewenang primer yang merujuk pada kepercayaan bersama bahwa dalam suatu keluarga, satu orang mempunyai hak untuk mengontrol tingkah laku anggota keluarga yang lain. Kedua, referent power, kekuasaan yang dimiliki orang-orang tertentu terhadap orang lain karena identifikasi positif terhadap mereka, seperti identifikasi positif seorang anak dengan orang tua atau role model. Ketiga, reward power, pengaturan kekuasaan karena adanya harapan yang akan diterima oleh seseorang dari orang yang mempunyai pengaruh karena kepatuhan seseorang, seperti ketaatan anak terhadap orang tua. Keempat, coercive power, sumber kekuasaan mempunyai kemampuan untuk menghukum dengan paksaan, ancaman, atau kekerasan bila mereka tidak mau taat. Kelima, affective power, yaitu kekuasaan yang diberikan melalui manipulasi dengan memberikan atau tidak memberikan afeksi atau kehangatan, cinta kasih, misalnya hubungan seksual pasangan suami istri. Nilai-nilai keluarga, yaitu nilai merupakan suatu sistem, sikap, dan kepercayaan yang secara sadar atau tidak mempersatukan anggota keluarga dalam satu budaya, peraturan. Norma adalah perilaku yang baik menurut masyarakat berdasarkan sistem nilai dalam keluarga. Budaya adalah kumpulan dari pola perilaku yang dapat dipelajari, dibagi, dan ditularkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. 4 tipe keluarga. Dalam Murwani 2007 disebutkan beberapa tipe keluarga, yaitu pertama, tipe keluarga tradisional, yaitu keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kedua, keluarga besar adalah keluarga inti ditambah dengan sanak saudara, misalnya nenek, keponakan, saudara sepupu, paman, bibi, dan sebagainya. Ketiga, keluarga yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri tanpa anak. Keempat, single parent, yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari satu orang tua atau ayah ibu dengan anak kandung atau angkat. Kondisi dapat disebabkan oleh perceraian atau kematian. Kelima, single adult, yaitu suatu rumah tangga yang hanya terdiri seorang dewasa, misalnya seorang yang telah dewasa kemudian tinggal kos untuk bekerja atau kuliah. Berikut tipe keluarga non-tradisional. The unmarried teenage mother, keluarga yang terdiri dari orang tua, terutama ibu, dengan anak dari hubungan tanpa nikah. Kedua, the step parent family, keluarga dengan orang tua tiri. Ketiga, common family, beberapa pasangan keluarga dengan anaknya yang tidak ada hubungan saudara, hidup bersama dalam satu rumah, sumber dan fasilitas yang sama, pengalaman yang sama, sosialisasi anak dengan melalui aktivitas kelompok atau membesarkan anak bersama. Keempat, the non-marital heteroseksual, yaitu keluarga yang hidup bersama dan berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan. Kelima, yaitu gay and lesbian family, seseorang yang mempunyai persamaan seks hidup bersama sebagaimana suami istri atau marital partners. Keenam, cohabiting couple, orang dewasa yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan karena beberapa alasan tertentu. Ketujuh, group marriage family, beberapa orang dewasa menggunakan alat-alat rumah tangga bersama yang saling merasa sudah menikah, berbagi sesuatu termasuk seksual dan membesarkan anaknya. Kedelapan, group network family, keluarga inti yang dibatasi aturan atau nilai-nilai hidup bersama atau berdekatan satu sama lainnya dan saling menggunakan barang-barang rumah tangga bersama, pelayanan dan tanggung jawab membesarkan anaknya. Kesembilan, foster family, keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga atau saudara dalam waktu sementara pada saat orang tua anak tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali keluarga yang aslinya. Ke-10, homeless family, keluarga yang terbentuk dan tidak mempunyai perlindungan yang permanen
karena krisis personal yang dihubungkan dengan keadaan ekonomi dan atau problem kesehatan mental. Ke-11, geng, sebuah bentuk keluarga yang destruktif dari orang-orang yang muda yang mencari ikatan emosional dan keluarga yang mempunyai perhatian tetapi berkembang dalam kekerasan dan kriminal dalam kehidupannya. Berikut fungsi keluarga menurut Friedman 1986 mengidentifikasi 5 fungsi keluarga sebagai berikut. Yang pertama, fungsi afektif. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Yang ketiga, fungsi reproduksi. Yang keempat, fungsi ekonomi. Yang kelima, fungsi keperawatan kesehatan. 6. Tugas keluarga dalam bidang kesehatan menurut Friedman 1981 membagi 5 tugas keluarga dalam bidang kesehatan yang harus dilakukan, yaitu mengenai masalah kesehatan setiap anggotanya. Kedua, mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat bagi keluarga. Ketiga, memberikan keperawatan anggotanya yang sakit atau yang tidak dapat membantu dirinya. Keempat, mempertahankan suasana di rumah yang menguntungkan kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga. Keenam, mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga kesehatan atau pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada. Ketujuh, tahap perkembangan keluarga menurut Duval 1985 dalam Setiari 2008 membagi keluarga dalam 8 tahap perkembangan, yaitu keluarga baru. Kedua, keluarga anak pertama. Ketiga, keluarga dengan anak prasekolah. Keempat, keluarga dengan anak usia sekolah. Kelima, keluarga dengan anak dewasa. Kedelapan, peran perawat dalam asuhan keperawatan keluarga, yaitu pengenalan kesehatan, pemberian pelayanan pada anggota keluarga yang sakit, koordinator pelayanan kesehatan dan keperawatan kesehatan keluarga, fasilitator, pendidikan kesehatan, penyuluhan dan konsultan. Dan kesembilan, prinsip perawatan kesehatan keluarga. Demikianlah hasil makalah dengan konsep dasar keluarga. Semoga bisa bermanfaat bagi pembaca dan pendengar. Terima kasih. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda Dengan semangat, baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Bagi Anda yang ingin lanjut di perguruan tinggi, mari gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.